Shalom teman-teman semua, bersama saya JNAS Channel. Apa kabarnya ya? Haleluya. Kita di sini benar-benar bermuka sangat capek berdua. Halo Jimmy, Ya Kak, gimana apa apa kabar? kabar Kak? Baik, baik Kak. Lama I'm lama fine, I'm punya good, thank you. ya Ya Kak. ya. Eh, Jimmy udah ini udah istirahat tadi habis pulang kerja Setengah jam aja Kak. setengah jam. Tapi Setengah nggak jam apa-apa aja kan? ya, lumayan. Nggak apa-apa kan Aman ya? Kak, aman, aman, Oke, oke lah. aman. Jadi silahkan Jimmy mau kesaksian teman-teman. Jimmy mau saya di sini atau saya keluar? Kakak di situ aja lebih bagus, lebih baik Ya, Kak. oke lah. Iya, Oke, silahkan Jimmy. oke. Ya, shalom teman-teman semua. Nama saya Jimmy. Saya orang Biak, orang Papua, Biak Papua. Saya tinggal di Amerika sudah 3 tahun di sini. Dari 2019, namun saya pulang, terus saya datang lagi. Sudah kali ketiga saya datang di Amerika. Pas kali keempat saya datang, saya udah nggak akan bisa masuk lagi karena udah diinterview 4 jam dari mereka. Eh, saya mau cerita tentang kehidupan saya bersama Tuhan dari sejak saya kecil. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Kalau saya berbicara dengan panjang lebar, itu akan memakan waktu yang sangat lama, Sama dengan berjam-jam, luas. mungkin 3 jam, 4 jam, waduh, tidak bisa terhitung kebaikan Tuhan. Jadi, saya akan memulainya waktu umur saya, ketika saya berumur 10 tahun, saya dibawa ke surga menaiki sepeda. Saya naik sepeda. Dan saya dibawa nyata-nyata loh, saya dibawa nyata-nyata. Saya dibawa nyata-nyata pakai sepeda ke langit. Dan saat itu saya masih kecil kan, saya di Biak, di Papua. Saya dibawa dengan nyata, tapi oma saya melihatnya dalam mimpi. Sedangkan saya dibawa nyata-nyata. Saya melihat pintu surga, cuma di pintu surga ya, bukan di surga, cuma di pintu doang. Di gerbang surga, pintu surga. Yaitu di Golden Gate, namanya Golden Gate, pintu surga di sebelah timur. Dan saya setelah saya saya menaruh sepeda saya di atas awan-awan, dan itu gerbangnya sangat besar. Di atas gerbang ada malaikat. Dan saat itu saya aduh, kayak saya gugup, saya merinding loh, saya karena aduh, saya mau cerita saya pertama kali untuk cerita apa yang saya alami selama ini. Karena kalau saya mau buat konten YouTube atau saya mau bicara ke hamba-hamba Tuhan yang hamba-hamba uang yang mereka cuma mau cari subscriber, no, saya tidak suka. Tapi puji Tuhan, saya bisa ketemu Kak Keti. Saya mau ceritain semua. Selama ini saya mau bersaksi untuk bercerita untuk bersaksi, tapi saya merasa belum waktunya. Tapi sekarang sudah waktunya. Saya memarkirkan sepeda saya di pintu surga di sebelah timur, Golden Gate. Dan itu saya bermain, saya melompat-lompat di atas awan. Dan saat itu saya tidak tahu apa itu tentang surga. Saya masih buta waktu itu, umur 10 tahun. Bayangkan, saya cuma tahu saja saya dibawa ke surga, yang membawa saya malaikat penjaga saya dari kecil. Kita setiap manusia mempunyai malaikat. Dan ketika itu saya kembali naik sepeda, saya mengelilingi pintu surga itu. Dan saya melihat pintu surga itu ada 12 pintu. Di timur 3 pintu, barat 3 pintu, selatan 3 pintu, semuanya ada 12. Itu ada di Alkitab Wahyu. Wahyu berapa ya kalau nggak salah? Pokoknya saya di Wahyu
26. Sorry. Pokoknya gerbang yang ada di surga ada 12 pintu. Dan setiap pintu itu ada malaikat yang menjaga. Itu waktu saya kecil, terus saya mengelilingi pintu itu dan saya turun ke bawah. Dan ketika itu saya tidak tahu, langsung saya tiba-tiba sudah di tempat tidur. Dan oma saya kaget. Oma saya bangun dan dia berkata, Jimmy, Jimmy, kenapa oma bisa lihat kamu naik sepeda dari langit? Dan kamu naik sepeda dari timur ke barat. Dan saya tidak sadar kalau sekarang saya ada di barat, di Amerika. Dulu saya di timur, di Papua, tempat matahari terbit. Sekarang ada di matahari terbenam, di Amerika. Saya tinggalnya di California, di daerah Los Angeles. Kalau Ibu Keti tinggalnya di San Francisco. Jadi kalau saya dari rumah saya ke Ibu Keti, itu 7 jam perjalanan. Nah, terus tentang pintu surga yang saya maksud itu ada di kitab Wahyu 21 ayat 9. Saya pernah bacanya. Wahyu 21 ayat 9 itu tertulis begini. Maka Yerusalem yang baru, tentang Yerusalem yang baru, dan itu Wahyu 21 ayat 11 sampai ayat 14, 11 sampai ayat 13. Kota itu penuh dengan kemuliaan Elohim dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar, memang temboknya besar. Terus tinggi dan pintu gerbangnya ada 12 buah. Itu ada di Alkitab. Dan itu ketika itu saya merasa saya cuma mungkin ke surga, cuma ke sana. Saya merasa merasa macam saya ini hanya macam gimana ya, cuma dibawa doang dari waktu kecil dan saya tidak merasa apa-apa lagi. Dan sejak kecil hobi saya dancer. Hidup saya dengan duniawi yang begitu parah, sangat parah. Saya dulunya perokok berat, dulunya saya peminum. Saya mau bilang hidup saya itu begitu hancur sudah. Tapi 2013 saya tidur. Saya ingat saya tidur. Minta maaf kalau saya sedih. Saya tidur, waktu di Jayapura, di Papua. Kamar saya penuh dengan roh-roh iblis yang begitu banyak, sangat banyak. Saya diikat di rantai seperti begini. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Saya cuma bilang, Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Bapak, tolong saya. Karena selama dari kecil sampai hingga saat ini, saya kalau berdoa dengan nama Bapak. Bapak, tolong saya. Saya menangis. Dan ketika itu saya melihat di bawah pintu, itu cahaya terang. Sangat terang sekali. Dan saya melihat jubahnya. Saya ketika cahaya itu datang terang dalam kamar saya. Yang tadi iblis-iblis sangat banyak, berbagai macam rupa. Itu hilang semua, lenyap. Hanya dia, Tuhan, dan ada 3 malaikatnya. Dia bangunkan saya, di jalan dia bangunkan saya, dan dia bilang, jangan takut. Itu 2013 bulan Mei. Dia bilang, jangan takut, ini saya. Tuhanmu yang selama ini kamu cari. Mukanya begitu terang, dan saya tidak bisa melihat mukanya. Bagikan lampu, sangat terang. Dan dia memberitahu saya, ini ada 3 malaikat ini adalah malaikat Barakiel, malaikat berkat. Yang satu adalah malaikat Mikael dan Gabriel. 3 malaikat bersama Tuhan. Yang satu ini, yang terakhir, dia tunjukkan yang iblis yang tadi ada ganggu saya, ternyata itu Lucifer. Dulunya malaikat juga, Luciel namanya. Tapi dia memberontak.
Jadi wajahnya kayak kambing, seperti patung Baphomet. Kalau kita buka tentang patung Baphomet di media sosial, kita akan tahu itu siapa, itu Lucifer. Dan saat itu saya bertekuk lutut di lantai dan saya menangis. Tuhan, saya manusia yang sangat hina, sangat-sangat berdosa. Saya tidak bukan jangan jangan saya minta ampun atas kesalahan saya. Dan Tuhan ini berkata, kamu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Kamu sudah ditebus dengan darah. Jadi Tuhan begitu baik, dia mati di kayu salib untuk dosa kita. Dan setelah 2013 itu, hidup saya kembali lagi ke duniawi. Saya dancer, saya dulunya dancer hip hop. Saya bergaul dengan duniawi, sangat bergaul yang setiap saya dancing, saya lupa Tuhan. Saya perokok berat. Ketika 2015, Tuhan datang lagi ke saya. Dan dia datang dengan beribu-ribu pasukan. Dia menampakkan dirinya ke saya. Dan waktu itu saya mau bersaksi di gereja. Namun saya ditolak di gereja. Saya tidak boleh bersaksi. Ketika dia datang, saya lompat-lompat, saya senang, saya sukacita, saya getar-getar dalam roh. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi saya getar-getar. Tapi mereka berkata, saya ini sakit jiwa. Saya orang gila. Keluarga saya juga menganggap saya ini orang gila. Dan saya dibawa ke dokter psikiater. Saya dikasih obat, namun saya tidak minum. Karena saya tahu saya tidak gila. Mereka tidak bisa lihat. Tuhan itu roh. Kita tidak bisa lihat mukanya. Kecuali orang yang hidup dengan Tuhan, yang selalu bersama dengan Tuhan, dia akan merasakan roh itu ada bersama-sama kita dalam tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait suci yang kudus. Tubuh kita adalah gereja. Jadi dia memakai tubuh kita untuk berdiam diri. Tuhan juga bekerja di dunia ini. Apalagi di akhir-akhir zaman yang akan datang ini. Kita bukan di akhir zaman, tapi di zaman akhir. Terus saya pas dalam tidur, saya dikasih penglihatan yang begitu banyak sekali tentang perang Gog dan Magog, tentang antikris, tentang semua agama yang ada di dunia ini, yang mereka menyembah Tuhan yang salah, termasuk kita juga memakai nama Tuhan yang salah, bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus adalah Zeus, dia adalah dewa Yunani. Saya tahu karena dia datang waktu itu dan dia berkata, nama saya bukan Yesus Kristus, bukan. Nama saya adalah Yeshua Hamasiah. Saya udah tahu nama itu sejak 2015, 2015, tapi saya mau bilang ke siapa coba? Di Papua mereka sebut nama Yesus. Sedangkan saya dari dulu, dari 2015 ketika saya bertemu dia, ketika mereka berdua dalam nama Yesus, saya selalu bilang Yeshua Hamasiah. Saya selalu menggantikan namanya. Mereka berdua dengan nama Yesus, saya bilang Yeshua Hamasiah. Saya tahu nama itu. Dulu waktu 2015 itu, ketika saya berbicara dengan dia bilang, ketika kamu telah menyembah dewa Tuhan yang salah, dia juga sakit hati sebenarnya. Tapi Tuhan bilang itu sudah hal yang harus terjadi memang. Ketika mereka tahu kalau nama dia dari dulu, dari awal, dengan wajahnya,
itu pasti orang-orang akan melecehkan dia. Akan selalu macam seperti zaman sekarang teknologi. Akan memakai apa, misalnya Photoshop. Mungkin lihat coba kalau di internet ada agama-agama seberang yang memakai wajah Yesus dan mengeditkan foto dengan telanjang lah, dengan apa begitu, pokoknya begitu. Padahal yang sebenarnya kan Yesus Al-Masih kan, bukan Yesus. Kalau Yesus kalau mereka buat begitu ya terserah mereka. Tapi Tuhan juga tidak mau kan kalau dia kan nama yang kudus, satu nama yang Tuhan kasih. Bapak Yahweh Elon dikasih cuma Yesua HaMasyiah, bukan Yesus. Itulah nama yang paling sakral. Mereka tidak tahu tentang itu. Nama itu kudus dan nama itu tidak bisa disebut dengan sembarangan. Sangat sangat tidak bisa disebut dengan sembarangan. Orang-orang yang di Israel yang beragama Yudaisme, Yahudi, agama Yahudi, mereka tidak bisa sebut nama Yahweh Elohim karena itu nama yang sakral bagi mereka. Waktu zaman Yunani kuno, waktu masih apa? Waktu Katolik Roma, mereka menginjili dalam arti mereka mencari jiwa-jiwa, mereka pergi ke Yunani dan di Yunani itu mereka cuma mau menyembah dewa Zeus. Katolik Roma berusaha sehingga Katolik Roma Vatikan Paus Fransiskus mereka berusaha untuk meyakini mereka kalau Zeus adalah Yesus. Kita bisa melihat Alkitab yang zamannya mereka itu dengan sebutan Yesus, Eliseus, namanya banyak sampai mereka bisa rubah nama jadi Yesus. Nama sebenarnya adalah Yesus Mesias, bukan Yesus Kristus. Dan wajahnya juga bukan wajah Tuhan yang sebenarnya, bukan seperti wajah Yesus yang kita lihat di gambar-gambar, bukan. Karena wajah Yesus Mesias waktu disalibkan, disiksa, itu di kitab Yesaya 53, wajahnya saja sampai tidak bisa orang bisa kenal karena dicambuk, diludahi, mukanya dicambuk sampai hancur semua tidak bisa kelihatan, tidak ada yang bisa kenal mukanya. Kenapa bisa bisa kenal dengan apa wajah Yesus yang sekarang? Karena Yesus sekarang dengan Zeus wajahnya sama, mirip. Apalagi kalau Yesus itu dia memakai tangannya memakai melambangkan tangannya seperti begini atau begini. Itu dalam arti itu sama halnya dengan patung Buddha, Arda Tripitaka namanya. Kalau kita melihat gambar Buddha, semuanya itu sama gitu. Jadi kalau kita melihat eh, kalau kita lihat ini gambar Yesus dan Buddha itu sama. Kalau kita itu kitab zaman dahulu, kitab Yunani, sorry, lihat ini zaman Yunani punya Alkitab, namanya Eliseus. Ini zaman dulu punya Alkitab, zaman Yunani. Jadi intinya nama yang sebenarnya adalah Yesua Mashiach. Apapun yang mereka berkata bilang itu ajaran sesat atau siapapun yang menganggap saya sebagai orang gila, silakan. Saya tidak peduli. Sekarang sudah waktunya Tuhan mau datang dan sudah tidak ada waktu lagi. Dan saya tinggal di Amerika selama 3 tahun ini. Saya mengalami banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya di Amerika. Contohnya, saya nyaris 3 kali hampir maut menjemput saya, mati. Karena di saat saya bawa mobil, ban saya pecah. Ada juga di saat sekarang musim dingin, kaca mobil dihantam Coba, sama apa tadi kap. Shalom, coba tadi Ya saya Kak, lihat, komputer kamu, luar ya Kak. biasa. Coba lihat, tadi barusan Yang mana kita di Kak? sini Yang detail. debat-debat masalah kayak gitu, tiba-tiba ada kesaksian model kayak gini.
tadi saya hampir tidak jadi ini kesaksian teman-teman, karena anak saya nangis, yang cewek. Saya bilang, Jadi "Doain dalam jadi nama Yesus jadi Kristus." saya mau Oke, coba saya tunjukkan lihat lihat dulu Pak, yang saya itu mau Pak, tunjukkan apa, siapa namanya, Jimmy? ya, saya mau tunjukkan, ini adalah Oke, gambar Zeus dan Yesus pelan-pelan mukanya pelan-pelan, sama. kamu nggak terlalu kelihatan ini. Iya, Iya, Kak. miring, Sorry, Kak. kenapa miring? Sorry, Kak. Ini nanti saya kasih Kakak punya di gambarnya ke Kakak, Kak. Ini Coba bagaimana ya kalau saya mau balik kameranya nih? Saya baru heeh, pertama kamu kali, Kak. kamu harus begini nih, harus diginiin nih kameranya tuh, harus diginiin. Iya, itu tekannya di mana, Kak? Saya baru pertama kali soalnya. Kamu pakai apa? Kamu pakai Apple atau pakai apa? Handphone, handphone, Apple? Kak, Samsung. Oh Samsung, Samsung Kak, ya? Saya Samsung. nggak tahu ya kok Samsung ya. Iya, Kak. Makanya saya juga bingung, Kak. Mmm, Sorry, Kak. Ini nggak apa-apa lah, gambarnya. heeh. Ini Iya gambarnya, iya, Kak. udah Ini saya lihat. gambarnya. Ini Mhm, gambarnya, Kak. udah Ini stop stop. Zeus itu sama semua gambarnya. Pokoknya mukanya sama. Mmm, Jadi oke. Zeus lahir tanggal 25 Desember. Itu mereka merayakan Iya, hari ulang tahun Zeus. Yang masa mereka bisa tahu kalau Yesus Hamasnya lahir tahun berapa? No, mereka tidak tahu. Kalau mereka bilang Yesus lahir tanggal 5 Desember yang mereka rayakan, silakan. Jadi kalau kita melihat yang ini lagi, Kak, yang tentang Arda Tripitaka, Arda Pataka Mudra itu sama seperti apa yang ini. Kakak lihat nih gambarnya nih. coba saya Ini lihat. sama dengan yang Buddha. Yang Buddha mana? Buddha di sebelah ini, Kak, Buddha. Sama, Kak, Buddha. Amitabha Iya, Buddha. Ya, Kak. wow. Jadi saya selama ini saya cuma tahu saja kalau Yesus adalah Tuhan. Jadi semenjak 2014 dia selalu datang ke saya sampai-sampai saya kaget dengan apa yang selama ini Datangnya saya datangnya sembah. bagaimana datangnya? Datangnya bagaimana? Eee, di mana? Secara pribadi, Kak, tatap muka. 2014. Oh, Selama 4 bulan saya selalu datangi mereka. Tuhan yang datang ke saya ini wajahnya terang, sangat terang dan saya tidak bisa lihat mukanya. Tapi saya cuma bisa melihat malaikat, ada 4 malaikat dan 3 malaikat yang tadi saya bilang, Barakiel, malaikat berkat, Gabriel, malaikat pembawa berita pesan, dan Mikael, malaikat terang. Dan ada satu malaikat yang di samping itu adalah malaikat penjaga saya sejak kecil. Dan kita setiap manusia, kita punya malaikat penjaga. amin amin. Dan setelah itu, Kak, saya dengan istri saya punya anak dua, anak satu di Jepura, yang satu ada waktu itu, tapi kita gitulah, Kak. Jadi gitu. Jadi cuma yang saya udah nikah 2016 dan ketika saya mereka menganggap saya ini orang gila karena saat itu saya kerja di bank, saya kerja di Bank Papua Jayapura 10 tahun kerja di bank. Saya ke Amerika karena masalahnya kan kendala dana kan, istri saya juga harus kuliah dan saya juga apa di bank juga macam tidak nyaman lah, sudah tidak seperti itu. Jadi Tuhan mungkin maunya saya ke Amerika begitu. Saya punya teman-teman di Amerika begitu banyak dari bangsa, semua bangsa saya punya teman-teman Mhm dari Brasilia dan mhm sekitarnya banyak lah, mhm. sangat banyak teman saya di sini. Dan saya melihat kehidupan mereka, kadang-kadang ada yang gay, ada yang ateis, pokoknya banyak sekali yang saya lihat. Dan ketika saya kerja dari Senin sampai Jumat dan Sabtu tuh wajib libur. Semua di perusahaan yang dari Cina atau dari itu apa, Sabtu tuh libur, kecuali Minggu kerja. Tapi di saat Minggu saya minta izin untuk saya mau pergi ke gereja, saya bilang ke teman saya, uh, every Sunday I wanna go to church because I wanna pray and worship. Dan dari saat itu mereka say, oh, it's no good, it's no good. I don't know, I don't know why, because mereka tahu saja mereka cuma ateis dan mereka tidak percaya dengan ibadah. Mhm. Jadi itu hal yang saya selama ini ketika saya bilang saya mau pergi ke gereja, saya memuji Tuhan, mereka menertawakan saya. Saya udah terbiasa dengan hal itu.
Di saat waktu Tuhan datang 2015 saja, saya dianggap orang gila. Saya disuruh minum obat penenang dari dokter jiwa, sakit jiwa. Saya nggak pernah Hmm. sentuh. Saya bukan orang gila, saya waras. Saya hidup saat ini itu karena Tuhan. Tuhan yang ada bersama-sama saya. Saya Mhm. Kak, tahu nggak, bulan November kemarin, ketika saya mengantar opa dan oma saya ke bandara di Los Angeles dari rumah saya di Villan, itu drive 3 jam Kak. Dan di daerah West Covina, di freeway, downhill, saya lagi asik cerita dengan opa saya. Hmm. Ketika saya melihat di kaca spion, wow, polisi di belakang saya karena speeding. Saya lari dengan kecepatan 90 yang harusnya 68, 65. Saya tidak melihat speeding itu, Kak. Oke, Dan tunggu. dan Kamu ketika udah itu, ya Kak, kamu udah ngelantur tuh ceritanya? enggak, ya Kak. Itu Iya. itu saya mau cerita tentang kebesaran Tuhan. Ya Kak. Oke. Jadi begini Kak, saya kena COVID bulan Januari, kena COVID kemarin juga baru sembuh. Saya tidak kerja Mmm. dan saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya ini tidak punya uang karena saya sudah 1 bulan nggak kerja. Saya harus membayar tiket 1.300 dan Tuhan tolong saya ternyata. Saya dapat courting $900. Saya dipotong 900, jadi saya cuma bayar 400. Itu karena Tuhan loh yang jaga saya ini. Saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama saya. Ketika bulan Desember kemarin, saya tanggal 7 Desember, saya tidur, saya mendapat penglihatan dari Tuhan tentang binatang besar yang keluar dari bumi dan Mmm. mereka membuat patungnya dan binatang yang saya lihat ini Kak, itu seperti di kitab Daniel 7. Jadi Mmm. patung binatang itu merupai singa atau macan tutul memakai sayap Raja Wali, terus kakinya beruang. Saya melihatnya dalam penglihatan. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa maksudnya coba? Tuhan berikan saya penglihatan tentang itu. Dan 2 minggu berikutnya, saya baru tahu karena Tuhan kasih tunjuk saya. Patung binatang itu ada di gedung PBB di Amerika, di New York. Patung perdamaian dan keamanan. Patung itu waktu saya lihat dalam penglihatan, patung itu banyak orang yang melakukan seks antara lesbi, pokoknya homo di bawah patung. Dan patung yang saya lihat yang di gedung PBB sekarang, patung perdamaian atau patung itu sama sekali yang saya lihat dalam penglihatan saya, nyata sekali. Mereka membuat patung itu dengan warna pelangi, lambang LGBT. Itu hal yang sangat wow. Saya tidak bisa pikir Kak, apa yang saya lihat itu ternyata ada keluar. Tahun lalu juga, oh bukan, sorry Kak, bulan Januari kemarin, baru 2 minggu yang lalu ini Kak. Saya pulang kerja dan saya begitu capek, sangat capek Kak. Saya tidur dari jam 8 malam hari Jumat. Saya bangun jam 10 pagi hari Sabtu. Terus saya makan. Saya tidur lagi Kak sampai jam 10 malam. Saya tidur begitu lama sampai adik saya di rumah ini ditanya, kok saya bisa tidur lama banget? Saya bukan tidur saja Kak, tapi saya dibawa lagi ke surga. Wah, Saya melihat 2 minggu yang saya lalu? meli 2 minggu yang lalu Kak, saya rapture. Kamu lihat Rapture. saya nggak? Saya orang banyak Kak. Banyak orang yang Jadi ada berapa banyak? Banyak iya, sekali banyak sekali. sangat sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Oh, puji Tuhan. Ya, terus? Jadi sebelum di rapture, waktu saya melihat penglihatan itu bukan mimpi, itu penglihatan. Mmm. Penglihatan dan mimpi beda. Saya tubuh saya kok ada tidur, tapi saya dibawa begitu. Dan saya dibawa ke stadion besar. Tahu nggak stadion besar yang saya maksud? Ini Kak, semua Apa? memuji Tuhan. 12 jam lamanya, dari pagi sampai malam memuji Tuhan. Dan saya melihat orang-orang di dunia ini semua dihukum kena meterai dari Tuhan. 7 meterai yang pertama.
hukuman dari Tuhan, seperti waktu Niniwe mau dihukum sama Tuhan, 40 hari Niniwe akan hancur. Yunus bilang begitu. Tapi Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, sehingga dia tidak mau hukum. Dan ternyata dia memberikan kita hukuman 7 meterai yang Tuhan kasih pertama. Jadi 7 meterai dalam arti itu ada 3,5 tahun masanya. 6 bulan mungkin Tuhan hukum kita dengan mata kita buta, 6 bulan dengan kaki yang pincang, dan itu semua berlomba-lomba untuk mencari iman sehingga mereka bisa melewati hukuman itu meterai. Setelah mereka percaya bertobat dengan firman Tuhan, mereka menerima Tuhan yang benar, Yesus Masih yang benar, langsung mereka dibaptis. Itu baru gereja yang bersih dari meterai yang Tuhan kasih ini. Gereja yang saya maksud adalah tubuh kita. Kita adalah gereja. Oh, wow. Jadi buat orang-orang yang memakai tubuhnya untuk ditato-tato, Kak, ditato-tato. Yang tato-tato, yang isap rokok atau yang pokoknya yang hal-hal duniawi, itu mereka akan menderita karena ketika mereka mereka punya badan ditato, mereka akan suruh hapus semuanya. Dihapus dengan cara yang wow. Gitu, Kak. Lebih baik Tuhan berkata begini, lebih baik kalau tangan kanan berbuat jahat, potonglah. Tangan kiri, lebih baik satu tubuh binasa yang itu. Itu, Kak. Terus saya melihat itu dunia itu, Kak, dunia itu penuh dengan orang-orang yang macam menderita dengan hal-hal yang saya bilang 7 meterai ini, Kak. Mereka kaki pincang, harus pergi berusaha ke gereja-gereja, mencari gereja. Pokoknya bukan agama Kristen saja, semua agama di dunia. Entah itu agama Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, semua agama itu tidak menyelamatkan. Cuma iman yang bisa menyelamatkan. Agama dan Yesus Hamasiah bertolak belakang. Agama membuat kita buta, Yesus Hamasiah membuat kita melihat. Agama merantai, Yesus Hamasiah membebaskan. Kalau gereja begitu megah, kenapa bisa belum? Iya, Kakak. Saya baru ini, Kak, baru masuk nih karena saya baru kerja. Iya. Jadi intinya agama tidak menyelamatkan, sangat tidak menyelamatkan. Ketika saya melihat semuanya itu, Kak, itu dari Injil akan tersebar dari timur. Itu seperti kalau King James Version, the birds from the east and the man dalam arti ada orang yang akan membawa Injil itu, Kak. Jadi sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya, kitab Yohanes 6 ayat 27. Coba kalau ada yang punya kitab tolong buka, Kak. Ya. Kitab saya bahasa Inggris soalnya. Oke. Apa namanya? Firmannya apa? Di Yesaya 16. Yesaya 16. No, sorry, Kak. Yesaya 46 ayat 11. Yesaya 46 ayat 11, Kak. Saya baca ya. Ya, Kak. Kamu sakit ya, Jim? Saya batuk, Kak, kena COVID kemarin, masih batuk, belum sembuh. Oke. Yesaya 46 ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yang ini? Right. Oke, Kak, kita buka di kitab King James Version. Ada nggak? Kalau saya baca ya, Kak. Saya yang baca, Kak. Yesaya 46 chapter 11, Kak. Itu tertulis begini, killing a ravenous bird from the east, the man that executed. Jadi the man dalam arti itu seseorang laki-laki yang Tuhan pilih. Jadi Tuhan di akhir-akhir ini, Kak, di kegerakan, namanya kegerakan besar, Kak, revival. Itu kita orang-orang muda semua berdoa untuk orang yang tidak kenal Tuhan. Kita menginjili, Kak. Jadi sebelum Tuhan datang, itu Injil akan tersebar di seluruh dunia. Amanat agung. Dari timur ke barat. Kita orang-orang Indonesia yang ada di berbagai negara, di Amerika, di Eropa, Australia, bahkan di Cina atau di manapun juga, kita orang-orang Indonesia yang punya pekerjaan terakhir untuk menginjili. Karena kita adalah dipakai Tuhan dalam akhir zaman ini, Kak, untuk menginjili.
Jadi kita Amin. berdoa buat orang-orang yang kakinya pincang itu, kita berdoa dalam nama Yesus Mesias, dia sembuh. Dia punya iman. Terus itu di dalam stadion yang saya lihat, entah itu di stadion, di pantai, atau di danau, atau di manapun juga, itu mereka adakan baptis selam, bukan baptis percik. No, baptis selam. Namun saya mendengarnya itu dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. That's it. Jadi saya lihat kemarin aja Kak, berapa minggu yang lalu, saya cuma merasa, Tuhan, coba saya mau lihat revival untuk anak-anak muda yang sekarang. Saya mau cari tahu apakah yang dimaksud dengan revival. Dan saya melihat ada gereja Su dari Los Angeles. Udah berapa minggu ini mereka membaptis orang di downtown LA Kak. Bayangkan, itu ada di channelnya Kak. Sampai Ini saya benar, kaget loh, ini kok benar, benar wah, Kak, sangat benar. banyak Ini di orangnya, banyak. Su, ini sekarang, Kak, saya merinding. Aduh, Enggak, ini karena mereka bukan di LA aja, di sini juga online, baptis di online juga banyak. di downtown Kak, downtown LA Kak, Los Angeles. Heeh. Itu mereka baptis di pinggir jalan. Apa yang Oh, saya luar lihat biasa. itu nyata Kak, nyata terjadi. Di mana ya channelnya, nanti kasih Kakak ya? Su Church di downtown LA. Katanya di Instagram ada teman saya, ada orang Indonesia. Tadi sore Oh, luar dia biasa ya. tel- dia tadi sore dia telepon saya, tiba-tiba dia telepon saya, dan saya kasih tahu apa yang saya punya penglihatan, dan dia bilang, ini kenapa tiba-tiba saya bisa menelpon Jimmy, karena kita saling jarang telepon loh, tiba-tiba dia mau telepon saya, dan saya cerita, dia bilang ini memang benar-benar Ini connect. kenyataan ya, Kar- heeh. Karena memang Kenyataan. udah Tuhan mau datang ini, Jimmy. Kak, sorry Kak, saya merinding Kak, aduh Tuhan. Saya tidur, Pelan-pelan, saya minum dulu, Jimmy. aman Jimmy Kak, aman, minum dulu. saya udah bawa air 2 gelas. Iya Kak, Minum saya udah dulu, tahu ini. santai santai. Hmm. Haleluya. Oke, oke Kak. Oh, Sampaikan apa yang Jimmy mau sampaikan, oke? Nggak apa-apa. Ya, kita mau oke Kak, dengar oke. kebenaran ya. Punya punya waktu udah berapa Kak? Aduh, kita jam berapa sekarang, Jim? Kan kita begadang lagi Nah, kayak tadi malam. sekarang Enggak ya? sekarang di sini Nggak sekarang di pernah sini jam begadang kita. 9 kurang. Iya, 9 kurang di Hmm. sini. Ya Kak. Saya melihat itu hal dunia ini Kak. Dunia ini bukan iblis yang berkuasa duluan. Tuhan melayani kita. Tuhan banyak banyak apa sekarang di surga, setengah jam sunyi di surga, itu dalam arti mereka turun ke dunia untuk bekerja, termasuk Bapak Yahweh sendiri Kak. Dia kerja di dunia ini untuk kita. Dia menjala apa macam istilahnya revival atau kegerakan besar rohani ini Kak. Yang Mhm. saya lihat Iya, itu sekarang memang orang-orang di mana-mana. muda, Iya, Kak. Tapi ini yang sekarang ini belum mulai Kak. Masih ya masih belum macam mulai misalnya aja udah masih banyak yang ya baptis. Belum mulai ya aja udah banyak yang baptis sekarang. Wow, luar biasa. Luar ya belum biasa. belum belum mulai Kak. Ini yang Kakak coba buka di Yohanes 6 ayat 27. Buka Kak, Yohanes 6 ayat Iya. 27. Iya. Saya bukan hamba Tuhan. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, tapi Tuhan yang tunjukkan saya tentang apa yang Iya. akan terjadi. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan materainya. Nah, ini yang saya bilang, 7 metera yang Tuhan akan kasih. Coba Kakak buka lagi di kitab Wahyu 12 ayat 5. Wahyu 12 ayat 5 Kak. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Cukup Kak. Tuhan Iya Kak. dan Itu pergi. Kak. Yang iya Kak. Jadi saya melihat seseorang, the man from the east, itu ada orang Indonesia. Salah satu orang Indonesia laki-laki. The man kalau Masih saya muda bilang ya? laki-laki. Iya masih muda. Kenapa saya bilang laki-laki? Kalau
kita baca di King James Version yang tadi saya bilang, killing ravenous bird from the east, the man that executed my castle from a far country. Dalam arti dia memilih itu sejak apa? Sejak dunia belum ciptakan, dia sudah memilih laki-laki itu, Kak. Saya melihat mukanya itu samar-samar, saya tidak bisa mengenal wajahnya. Siapakah itu saya tidak tahu. Gitu, Kak. Aduh, saya bilang tubuh saya getar-getar, Kak. Aduh, saya udah tidak tahu apa yang saya rasakan ini, Kak. Gitu. Saya bilang Yesaya 46 ayat 11, Yohanes 6 ayat 27, Wahyu 12 ayat 5. Itu dengan satu orang itu, Kak, yang saya maksud. Semua agama di dunia, semua peramal pasti udah meramalkan tentang ini, the man from the east. Kalau saya pas begitu saya melihat yang the man from the east, saya cari tahu loh. Saya kan orangnya macam bagaimana ya, saya suka teknologi. Saya dulu sekolah teknologi informatika, bagian komputer. Dan saya di bidang IT. Saya kerja di Bank Papua, Jayapura. 10 tahun, saya di bagian IT, bagian mesin ATM. Gitu. Saya orangnya kalau saya lihat, langsung saya cari. Dan saya lihat di YouTube, wow, banyak sekali orang. Padahal saya baru penglihatan 2 minggu yang lalu tentang The Man from the East. Tapi The Man from the East ini mereka udah sampaikan sejak dari bulan-bulan lalu, bahkan sudah diramalkan sejak 500 tahun yang lalu. Ada peramal namanya Nostradamus dari Prancis, itu sudah meramalkan tahun ini. Ada salah satu orang yang datang dari The Man from the East yang akan mengembalakan seluruh umat di dunia. Dia tidak pandang dengan agama apapun. Itu pun saya baru tahu loh. Jadi intinya saya tidak pernah mau menambah-nambahkan Maksudnya tentang apa yang laki-lakinya ini, Jimmy, laki-lakinya iya, ini, Kak, membawa kebaikan atau keburukan? dia membawa kebaikan. Dia Mmm, yang akan membuka rahasia wahyu. Dia akan membuka mmm, semua rahasia yang dari awal penciptaan sampai tentang Yesua Hamasiah, tentang apa yang akan datang. Dia wah, akan bicara semua. Dia tidak peduli dengan antikris atau lambang 66 atau vaksin atau pokoknya whatever, Kak. Pokoknya dia tidak peduli dan dia cuma mau memberitakan tentang penginjilan amanat agung dari timur Indonesia, tapi ini anak muda ya? Anak muda? anak muda, Kak. Saya tidak tahu itu siapa. Yang jelas waktunya sudah akan tiba. Saya tidak tahu entah tahun ini atau tahun depan. Yang jelas Tuhan sudah mempersiapkan. Ya. Seperti halnya dengan Pentakosta. Waktu itu Pentakosta kan kita tahu kan di atap loteng di Yerusalem, Roh Mmm, Kudus turun ke orang-orang itu, orang-orang apa murid Yesus Masih ini, Kak. Mereka bisa berbicara meskipun dia bicara bahasa Yahudi, tapi orang-orang yang dari Eropa, Inggris, Cina, dia bisa tahu dengan apa yang dibicara. Dalam arti Demen ini, Kak, orang ini dia berbicara dengan bahasa Indonesia pun pasti orang-orang semua di berbagai negara akan mengerti apa yang dibicarakan karena itulah yang dibilang bahasa yang Roh Kudus kasih. Begitu, Kak. Jadi intinya saya melihat itu semua, bahkan patung-patung dewa-dewa sampai patung Yesus pun dihancurkan. Tidak ada ampas, Kak. Gambar-gambarnya, gambar-gambar dewa semua dibakar. Tidak ada itu, Kak. Semua habis, lenyap. Dan mereka di dunia ini, satu dunia akan percaya kalau Yesus Masih adalah Tuhan. Karena Yesus Masih dia adalah dari Ibrani. Tuhan yang sesungguhnya, bukan Yesus Kristus. Saya kalau berbicara tentang ini, Kak, di Papua, mereka akan bilang saya sesat. Saat ini udah waktunya saya berbuka suara. Saya tidak pernah berbicara tentang ini. Sebelumnya saya tidak pernah, Kak. Mereka mau bilang saya bicara di gereja, di channel, saya tidak akan mau karena belum waktunya. Tapi saat ini dari kemarin saya dari minggu ini, Kak, minggu yang lalu ini, Kak, Tuhan selalu bicara dengan saya, Jimmy, sudah waktunya kamu berbicara. Saya Berbicaralah, Jimmy, mencari, berbicaralah saya, kalau Tuhan Jimmy, iya, Kak, kalau Tuhan ya, disuruh begitu, bicaralah, aku nggak takut, iya, bicaralah, iya, Jimmy, Kak, nggak iya, apa-apa Kak, ya. saya Kita ini, Kak, saya menghormati sekarang, Bapak Yahweh ya, silakan iya, bicara, jangan gemeter-gemeter, curahkan iya, Kak, semuanya ya. saya sekarang, Kak.
sekarang roh saya, tubuh saya ini rasa damai karena saya bisa Amin. jelaskan ini. Saya jelaskan, Kak. Saya jelaskan semuanya. Ya, silakan. Dan banyak hal yang saya mau bicara, sangat banyak tentang apa yang saya lihat, Kak. Wow. Bicara, So, bicara. ya, Ya, so time. Tuhan One more Tuhan hour, ya. sudah, ya Kak, Tuhan sangat marah dengan kita orang-orang di dunia ini, Kak. Kita sudah menyembah Tuhan yang salah, kita menyembah dewa, bahkan orang-orang di luar sana yang tidak punya agama, aduh, mereka itu sudah dibayar dengan harga yang mahal, tapi mereka tidak merasakan itu, Kak. Jadi Tuhan bilang, kalau sudah ditebus, dibayar dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus Masih di kayu salib, maka kamu juga harus membayar dengan harga yang mahal, harus ada harga yang harus dibayar. Kita harus bekerja dengan dia untuk menginjili. Saya jujur, saya paling tidak suka dengan hamba-hamba Tuhan di luar sana yang mempunyai channel YouTube. Yang mungkin yang berbicara dengan ngawur-ngawur. Ada lagi hamba Tuhan yang jadi peramal-peramal tentang itulah, inilah. No, saya tidak suka. I don't like it, Kak. Because saya tahu mereka cuma cari-cari uang. YouTuber sekarang, hamba Tuhan jadi hamba uang. Saya bilang Kakak kemarin kan, saya tidak mau tampilkan wajah saya di YouTube. Dan saya tidak suka dengan orang-orang di YouTube atau yang punya channel yang akan memotong pembicaraan saya. Cut, edit, baru masuk di channel mereka. Oh, no, saya tidak suka. Jadi, saya mohon kalau ada yang tidak suka dengan saya, atau yang bilang menganggap saya orang gila, yang sekarang lagi, mungkin ada orang lagi berdiskusi tentang saya orang gila, saya menipu. Silakan, saya tidak peduli. Sekarang sudah waktunya. Saya tidak suka dan Apa yang orang-orang. Tuhan suruh, lakukan. Kita nggak takut sama Iya. manusia. Lakukan. Saya Saya sekarang di sini nggak cari subscriber, nggak cari saya. Iya, betul. Oke. Saya sekarang saya mohon kalau ada yang mau cut video saya sekarang saat ini, terus edit, masukin di YouTube. Saya tidak suka dengan hal itu. Jadi itu bukan saya membalasnya, namun Tuhan yang membalasnya. Ingat, itu pembalasan yang Tuhan balas buat kita itu sangat luar biasa. Biarin Tuhan Jadi yang balas. bukan saya yang balas, bukan. Iya, karena kamu disuruh Tuhan, kamu lakukan ya. Itu pembalasan Tuhan, biarin. Jadi intinya kita orang-orang yang ada di dunia, orang-orang Indonesia yang ada di dunia, stop dengan namanya saling menjatuhkan, saling berdebat lah tentang Alkitab lah. No, Alkitab yang kita baca sekarang saat ini, Alkitab dari Yunani. Kalau kita baca dari Alkitab yang Tuhan kasih, yang sebenarnya itu ada. Kalau kita membacanya mungkin kita lebih dapat lagi. Kalau kita baca dengan Alkitab yang sekarang, saya yakin kalian kita cuma saling menjatuhkan, saling cari siapa yang jago lah. Terus buat konten YouTube tentang saling berdebat, saling menjatuhkan, itu hal yang sangat salah. Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Tidak ada manusia yang pintar selain Dia, Tuhan kita. Kita ini manusia yang serba kekurangan loh. Jadi kalau saya mau jelaskan tentang semua yang saya lihat, tentang antikris, tentang semua yang akan saya buka semua, pasti itu akan waktu yang lama. Dan semua, terlalu banyak yang saya lihat. Sekarang zamannya zaman robot loh. Ada perusahaan Jepang dia buat robot kayak manusia. Kalau kita lihat di perusahaan One Second Detik dari Jepang, ada di Los Angeles. Mereka buat robot itu luar biasa. Pakai kulit manusia. Robot bisa bergerak, bisa makan, bisa minum. Contohnya kalau kita buka Liam Nikuro, itu robot-robot itu yang akan menggantikan kita untuk bekerja di sini. Di Amerika sekarang udah robot semua. Kalau di bandara di San Francisco, penjual kopi saja pakai robot. Bayangkan. Kakak tahu kan? Oh ya, nggak tahu saya. Astaga. Saya nggak pernah beli kopi di situ. Di bandara di San Francisco itu robot yang jual kopi. Oh ya. Jadi waktu zaman antikris, sebelum anti-Hamasiyah. Iya, anti-Hamasiyah. Ketika kita sudah rapture, diangkat,
baru mereka muncul, mereka punya tahun. Dan itu orang-orang yang terkaya di dunia ini, yang akan mengandalkan dunia ini, yang sisa, orang-orang yang tertinggal akan dicari, dan yang tidak memakai tanda itu, maka akan dibunuh, disiksa. Dan tapi jangan salah loh, ketika mereka membunuh mereka, atau ketika mereka membunuh, maut lari dari mereka. Kita tidak bisa mati, kita disiksa, karena maut lari. Karena itu sudah memang tertulis di Alkitab. Kita mencari maut, tapi maut lari dari kita. Orang-orang yang tertinggal. Orang-orang yang mau lari ke gunung. Itu kalau syukur-syukur kalau mereka tidak ditemukan. Tapi jangan salah, mereka bukan memakai zombie-zombie atau tentara-tentara yang nyata, tapi mereka memakai robot. Gitu. Saya tidak pernah mau berkata, mau ngarang-ngarang. Enggak, ini yang saya lihat. Ketika Injil sudah tersebar dari timur ke barat, dari Indonesia ke seluruh negara, Injil ini dengan sangat cepat tersebar, bukan seperti yang dari dahulu zaman murid-murid Yesua Masia, terus sebar sampai tahun ini, itu sangat lama. Tapi yang saya maksud, yang akan datang ini, 3,5 tahun ini, sebelum Tuhan datang, Injil tersebar begitu sangat cepat kayak kilat. Sangat cepat. Dan itu semua orang percaya kalau Yesua Masia adalah Tuhan. Dan sampai-sampai saya, setelah Injil tersebar, kita rapture, dan itu tertulis dalam kitab seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur ke barat. Tuhan akan datang dari timur ke barat, di atas awan-awan. Dan dia datang bukan untuk mau mati 2 kali lagi, tidak. Dia untuk menjemput kita, gerejanya, itu pengantinnya, gereja. Gereja adalah tubuh kita ini. Yang dimaksud gereja, tubuh. Jadi bait suci tubuh, gereja itu sama, kita adalah tubuhnya. Kita yang bebas dari meterainya, kita yang sudah dibayar, kita yang sudah membayar dengan harga yang kan tadi saya bilang ada harga yang harus dibayar. Jadi kita harus benar-benar ambil komitmen, kita harus benar-benar percaya akan Dia, Yesua Masia. Ini yang saya maksud, bukan Yesus Kristus, bukan. Kalau ada orang-orang yang bilang saya gila, silakan, saya tidak peduli. Dan saya mau bilang, ketika kita sudah di rapture, itu Tuhan akan menaruh kita di suatu tempat, pokoknya di langit lah, di tempat. Jadi ini bumi bulat bentuknya, karena saya lihat dengan mata saya sendiri bulat kayak bola, bukan datar. No, orang yang bilang datar, apakah mereka melihat dengan mata sendiri? Tidak kan? Saya udah mata saya sendiri, bumi itu bulat kayak bola. Sehingga kalau saya mau bilang, contohnya ini bumi, atau ini saya lihat, ini bumi bulat kan? Ini misalnya bulat, ini matahari dari sebelah sini, itu namanya matahari, dia menerangi di sebelah timur atau di Indonesia. Terus kita di Amerika ini masih gelap. Bumi itu berputar, rotasi bumi itu putar begini, pelan-pelan putar. Matahari cuma di tempat, matahari sangat besar. Planet kita nomor 3. Planet kita nomor 3, itu saya lihat dengan mata saya sendiri. Tata surya yang Tuhan ciptakan. Dan dia berputar pelan-pelan. Kalau kita macam bumi bentuknya datar begini, yang saya maksud datar, bagaimana mungkin? Karena kalau ketika saya bilang bulat, matahari akan sinari dari sebelah sini, di sini gelap, ya kan? Bulan yang berputar. Kalau ketika datar, kita di Amerika, Indonesia, jamnya sama. Dan kita di Amerika, Indonesia, waktunya sama, dan matahari tidak akan, saya bilang bagaimana, akan terang semua, tidak ada yang gelap. Orang yang bilang bumi datar, kalau mereka melihatnya dengan mata, baru saya juga melihatnya dengan mata saya sendiri kalau bumi itu datar. No problem, saya tidak jadi masalah, Kak. Tapi kalau saya melihat dengan mata saya sendiri, kalau bumi itu bulat, terus orang itu masih bersikeras, datar, ajaran mana? Saya melihatnya dengan sendiri. Kalau dia melihatnya dengan mata dia sendiri, pasti tergantung dari dia. Saya tidak mau berdebat dengan siapapun juga, tidak. Ketika kita sudah diangkat, sudah rapture, dan ini bumi
Ini bumi, di sini takhta putih, ada surga di atasnya. Surga itu jauh dari takhta putih yang saya maksud. Takhta putih ini adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Itu ada kuburan yang saya maksud, ada kuburan di atas itu, atas apa bumi ini ada kuburan buat orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dia akan ada di takhta putih ini. Jadi ada kuburan, setiap dosa yang mereka lakukan itu ada bagian-bagiannya, banyak sekali. Setiap kuburan ada. Ketika orang-orang yang percaya dengan Tuhan, dia ada di bumi. Itu dalam arti kuburnya di atas di bumi, rohnya di bumi, menjadi tanah. Ketika rapture, kita diangkat semua, orang mati yang akan bangkit duluan. Kita yang di rapture masih tidak, masih di apa? Masih ini. Masih apa? Pokoknya orang-orang mati yang akan lebih dahulu bangkit. Kita semua memakai baju putih, sangat bersih, dan memegang daun palem, daun palem, ranting-ranting palem semua. Itu itu yang diangkat dengan yang bangkit, itu dibawa ke satu tempat. Dan Tuhan memberikan kita mahkota. Kita dikasih mahkota. Tergantung dari orang-orang berapa banyak yang mereka menginjili. Kalau mereka hidup bersih, percaya dengan Tuhan, terus mereka menginjili dengan hati yang tulus, mereka memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya tidak bilang agama manapun, gereja manapun, entah itu Pentakosta, GKI, saya tidak bilang tentang itu. Saya cuma bilang menyembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan terima. Ketika kita sudah diangkat, kita dikasih mahkota, kita masuk ke dalam perjamuan kasih. Dan kita makan bersama-sama dengan Tuhan di meja makan yang sangat besar. Dan kita punya makanan yang favorit kita yang ada di bumi, itu makanan kita. Kita makan di meja dan nama kita sudah tertulis di meja. Nama kita. Dan nama mahkota kita, di mahkota kita juga ada nama. Dan setelah kita makan, kita masuk ke dalam rumah kita masing-masing yang sudah ada di surga. Jadi intinya waktu saya diangkat, kok tiba-tiba rumah saya masih pondasi. Sampai-sampai saya bilang, wah, kenapa yang lain rumahnya sudah jadi? Saya masih pondasi. Dan ternyata saya belum mati. Itu saya cuma mendapat penglihatan, bukan mati dengan sungguh-sungguh yang mungkin saya rasakan dalam sekarang ini. Saya masih ada di dunia. Saya belum meninggal. Saya sampai-sampai saya menangis di depan rumah saya yang ada pondasi itu. Tuhan, kok rumah saya pondasi? Kenapa orang-orang di lain di sebelah-sebelah itu rumahnya sudah rumahnya udah ada yang tingkat 2, tingkat 1. Sampai-sampai Tuhan dibilang, kamu masih ada di dunia. Kamu belum belum meninggal. Terus bagaimana saya harus membangun rumah saya ini, Tuhan? Kamu harus bersaksi, kamu harus menginjili, karena sekarang waktunya untuk kamu bersaksi. Apa yang kamu lihat selama ini, dari kecil yang kamu rasakan, hingga saat ini, sekarang waktunya. Selama ini saya tidak mau bersaksi, karena saya tahu saja belum waktunya. Ketika saya bersaksi bilang nama Yesus, itu saya udah berbuat dosa, saya udah salah, karena saya menyebut nama yang salah. Saya menyebut nama Yesus Masih, karena ini Tuhan sendiri yang sudah berkata kepada saya, kamu akan bersaksi dengan nama yang benar, bukan nama Yesus Kristus, bukan lagi. Yesus Kristus adalah Zeus. Saya udah bilang ulang-ulang. Ketika saya bersaksi di Papua atau dimanapun tentang Yesus Masih, menyebut nama Yesus Masih, mereka akan bilang saya sesat. Saya sampai-sampai saya rasa macam saya menangis waktu itu. 2 minggu yang lalu saya mimpi loh. Mimpi saya dibawa itu. Penglihatan saya dibawa ke sana. Saya menangis. Kenapa Tuhan? Saya manusia yang sangat berdosa. Saya manusia yang sangat hina. Jangan saya. Jangan saya. Saya menolaknya. Saya menolaknya di hadapan Tuhan waktu itu. Waktu yang 2 minggu ini. Sampai-sampai Tuhan bilang, no.
Itu waktunya kamu harus bekerja untuk saya. Wow, Tuhan Tuhan begitu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ketika kita bilang kita sudah sangat hina, berdosa, tapi Tuhan bilang kamu sudah dibayar. Saya hidup saat ini, detik ini itu karena Tuhan. Kita semua bukan karena kita gagah hebat, tidak, karena Tuhan. Ketika saya menangis depan rumah saya itu di surga, saya dibawa ke langit, tapi langit di surga, bukan langit di bumi, langit di surga. Saya melihat ada 3 tempat bagian: ruang maha kudus, ruang kudus, dan halaman luar. Jadi surga itu kan kotak, saya bilang. Itu ada halaman luar. Itu buat orang-orang yang mungkin suam-suam kuku yang baru percaya Tuhan. Itu mereka tidak punya rumah di surga. Yang jelasnya, Tuhan ciptakan surga untuk manusia, untuk kita manusia. Tuhan ciptakan neraka untuk iblis dan pengikutnya. Iblis sangat banyak, jumlahnya kayak pasir di laut, seperti bintang di langit. Iblis dan manusia jumlahnya sama. Ya, akan ada perang Armageddon, perang antara pasukan Tuhan dan pasukan iblis. Lucifer dan pengikutnya, Lucifer dan antikris, nabi palsu, dan Yahweh Elohim, Yesus Hamasiah, dan Roh Kudus, mereka saling berperang antara 7 dan 6. Saya tahu angka 7 sejak 2015. Itu ada di Alkitab tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus Hamasiah, Yahweh Elohim, Bapak Yahweh Elohim, itu sudah menulis angka 7 itu sejak sebelum adanya bumi. Dia sudah tentukan. Kenapa iblis juga mau ikut dengan angka, yaitu angka 6, karena ada 6 malaikat yang berontak. Ada sepertiga malaikat, yaitu 6 malaikat yang berontak di bawah pimpinan Lucifer. Dan mereka bekerja di bumi. Hingga saat ini, orang-orang yang punya agama atau pelajaran inilah tentang Maria Rosario, Katolik Roma, itu adalah Maria Rosa. Maria Rosa dalam arti Bunda Maria yang mereka menyembah, Katolik menyembah itu bukan Bunda Maria, tapi Maria Rosario, penguasa laut, penguasa udara, penguasa bumi. Itu naga yang mereka sembah. Kenapa saya bisa berbicara begini? Karena saya melihat dengan jelas tentang ini. Jadi buat yang agama Katolik jangan marah, karena saya bukan mau ini tentang mau menjatuhkan umat Katolik. No, saya lihat dengan jelas kita harus menyembah Tuhan yang benar. So, ketika saya dibawa, saya melihat ruang Maha Kudus, saya lihat ruang kudus dan halaman luar. Jadi orang yang tinggal di ruang Maha Kudus itu bisa keliling surga. Mau pergi ke ruang kudus atau mau pergi ke halaman luar, ketemu teman-teman kita bisa melakukan itu. Tapi kalau orang yang tinggal di halaman luar, di pelataran, itu tidak bisa masuk di ruang kudus atau ruang Maha Kudus, tidak bisa. Yang jelasnya, apa yang kita tabur di dunia, apa yang kita kerjakan, yang Tuhan kasih, yang kita akan menginjili, kita berbuat baik, kita mau pokoknya berbuat kudus atau menyembah Tuhan, atau kita menolong orang lain, itu bahan bangunan datang untuk membangun rumah kita di surga. Jadi gudang bangunan itu terbuka lebar. Jadi buat siapa saja orang yang mau menolong, orang yang menginjili, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pokoknya, wow, itu bangunan datang. Terus, sekarang gudang di surga, gudang organ tubuh, sudah terbuka sangat lebar. Ketika orang yang sakit, terus dia punya misalnya jantungnya ada sakit, kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh, organ tubuh itu dari surga turun langsung ke dia, masuk ke dalam tubuh dia, langsung sembuh. Terbuka sangat lebar, tapi tidak ada orang yang mau gunakan itu. Mereka cuma mau gunakan dokter. Pergi ke dokter, bayar mahal,
terus apa, instal jantung lah dan sekitarnya. Aduh, apalagi yang sekarang di Amerika ada, mereka memakai jantung dari babi, instal jantung babi ke manusia. Namanya apa ya? Pernah saya lihat di apa, baru saya kemarin. Jadi itu saya macam merasa damai ketika saya memberitakan ini, Kak. Sekali lagi buat teman-teman yang mau menjatuhkan saya atau mau mau bilang saya penipu atau pembohong, sekali lagi saya bilang saya tidak pernah mau tampil di konten-konten YouTube atau di gereja mau bersaksi karena saya tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini sudah waktunya. Dan mereka mau cut-cut video saya, terserah, saya tidak peduli. Yang jelas Tuhan sudah mau datang dan Injil akan tersebar dari timur. Ada seseorang yang akan datang, Tuhan utus untuk menginjili. Saya tidak tahu itu siapa. Kita berdoa, mungkin dari Jakarta atau dari Papua atau dari Sulawesi atau Makassar, satu orang itu yang akan menginjili. Dan saya ketika saya sudah melihat surga itu, Kak, saya langsung turun ke bumi dan saya bangun dari tidur. Saya tidur yang begitu lama, dari jam 8 malam hari Jumat sampai jam 10 pagi, terus makan jam 12 siang, tidur lagi sampai jam 10 malam. Itu cukup yang lama yang saya rasakan itu, Kak. That's it. Thank you, Kak. Halo, Kak. Iya, aku dengar. Terus cerita God apa yang bless, Kak. God bless you too. Ayo ngomong, apa yang Tuhan mau omongin aja, nggak apa-apa. Yang yang sekarang Ini waktunya yang Tuhan. yang yang sekarang yang Tuhan mau, kita orang-orang Indonesia di berbagai dunia, di seluruh negara, entah itu orang Indonesia ada di Cina atau Eropa, kita yang akan dipakai Tuhan untuk menginjili. Kita harus bersiap-siap untuk bekerja. Jadi apakah kita sudah siap? Sedangkan banyak orang yang masih menjatuhkan, saling berdebat gitu. Jadi buat orang yang sudah siap, itu yang akan Tuhan pakai. Tapi orang-orang yang belum siap, dia akan kena 7 meterai. That's Ya, it. nih masih banyak yang bingung nih tentang nama Yeshua ini, gimana coba jelasin, Jim. Apa yang Tuhan omongin Saya nih? saya apa saya waktu itu pas ketemu Tuhan dan saya bilang, kenapa mereka memakai nama Yesus? Mereka kenapa menyembah Yesus? Hmm. Tapi Yesua Masih justru marah. Dia bilang, coba kalian kalau nama kalian Daniel, tapi kita memanggilnya dengan nama Dono, waduh, itu kan beda jauh. Namanya sebenarnya adalah Yesua Masih, bukan Yesus. Aduh, terserah orang yang memakai nama Yesus, orang yang di dunia dengan memakai nama Yesus, itu karena zaman Yunani kuno. Karena itu yang saya bilang, kita tidak tahu. Karena Yesus dan Yesua Masih bertolak belakang. Yesus dari Yunani kuno, dewa Zeus. Yesua Masih adalah dari Israel, Hebrew, Ibrani, gitu. Yang jelas, silakan saling saling apa? Ini saya dengan Kak Keti ini, saya dengan Ibu Keti ini, saya tidak pernah kenal dengan Ibu Keti, tidak pernah. Jadi ini saya baru 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 kenal dengan Ibu Keti tadi malam. Jadi gitu. Terus Aduh, terserahlah. Kalau kalian mau menjatuhkan, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang saya lihat, itu saya tidak peduli. Dan intinya saya udah memberitakan apa yang saya lihat, apa yang saya pernah rasakan, saya sudah beritakan. Jadi kalau kalian mendengarnya, namun tidak mau percaya dengan apa yang saya bicarakan, itu hak kalian. Saya tidak peduli. Yang penting saya sudah lakukan apa yang saya kerjakan. Gitu. Itu Kak, cukup Kak.
Jadi cukup, Oke, Kak. oke. Iya, Iya. terima kasih buat semua. Terima kasih. Tadi saya disuruh ambil bantal katanya, jadi saya ambil bantal biar nyenyak katanya. Iya, Kak. Temen saya di live chat lucu. Apa sih? Jadi Udah. Oke. Nah, kalau yang masalah njus bagaimana menurut Jimmy nih? Tuhan ngomong sesuatu nggak sama Jimmy tentang saya just saya ini? masalah enjus. Enjus itu apa, Kak? Kok njus nggak tahu? Itu kan bahasa Inggris loh, njus. Vaksin. Aduh, jangan gitu ngomongnya. Aku udah lemes Enjus banget. itu enjus Aku udah itu, lemes Kak. banget disuruh di sini. Enjus itu, Jim, Kak. kita udah mabok Ya, di Kak. sini, udah malam mabok di sini. Iya, Kak. Saya mengantuk, saya capek, Kak. Saya baru pulang kerja tadi. Saya nggak istirahat. Yang Amerika udah. Saya, aduh, Kak, pokoknya begitu, Kak. Saya bangun jam 4 subuh, saya kerja. Tunggu dulu, Jim. Katanya yang njus itu gimana, Jim? Njus, iya, yang Enjus tadi itu, kamu Kak. bilang, iya, yang jus alpukat itu, Jim. Enjus Iya. itu, Kak. Enjus itu kan saya bilang itu bukan masalah besar. Bukan. Saya juga udah di enjus. Saya divaksin. Hah? Berapa Iya, kali? saya divaksin. Oh iya. Satu Berapa kali. kali? Satu kali. Satu kali Jangan di lagi ya. Jayapura. Saya divaksin. Tapi ketika saya divaksin, kenapa Kamu Tuhan jangan masih memakai ngomong-ngomong saya? itu. Aduh, ngomongnya jus alpukat Iya, oke, Kak. atau coklat Ketika candy saya biar. oke, Kak, saya di enjus, tapi Tuhan memakai saya, Tuhan bawa saya. Jadi dalam arti enjus itu bagi saya itu belum akhirnya. Akhirnya itu yang memakai tanda itu seperti Neuralink yang ada di pencipta Tesla. Oh, Itu Neuralink yang sekarang yang ada chip di apaan tuh? otak. Apa Neuralink? Aduh, Neuralink kan udah ada tersebar di Amerika. Apa itu? Kalau yang masalah chip itu kan udah dipakai di Amerika, di Market Square. Semua memakai chip di tangan, Oh iya, dengan di udah. dahi. Tapi sekarang yang terbaru ini Neuralink, namanya dari Elon Musk. Tesla, kalau buka di YouTube sendiri, buka Neuralink, itu semua sudah pakai. Neuralink yang sekarang datang yang terbaru, Coba bukan di komputer Injust, kamu, bukan. coba lihat di komputer kamu lihat. Apa ya, Kak? Saya kameranya nanti harus bagaimana dibalik ya? Oke, Neuralink. Neuralink itu dari Neuralink yang terbaru, Kak. Yang apa? Kita pasti tahu lah Neuralink. Ini, Kak, mana ya? Halo? Iya, mana coba lihat. Ini, Kak. Neuralink yang saya maksud ada nih. Ini yang berbahaya. Oh, mana ya nih? Sorry. Oh, Ibu Lili Ya, tahu Neuralink. juga dia. Aduh, mengerikan sekali. Nah, Iya, 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 ini iya. zaman ketika kita sudah diangkat, sudah rapture, itu Antikris akan bekerja dengan segala pekerjaan mereka, dengan teknologi mereka. Mereka memakai sistem dalam otak untuk mencari orang-orang yang belum diangkat, untuk yang masih percaya Tuhan. Itu bukan zombie, no. Saya melihatnya bukan zombie, saya lihatnya robot. Yang tadi saya bilang kan, di sini di Amerika semua sudah memakai robot. Mau lipat kardus aja di warehouse pakai robot. Kalau kita buka di channel atau buka di YouTube, robot Gram. Dulu robot pertama yang mereka ciptakan itu gagal. Tapi robot itu udah dimodifikasi dan robot itu udah menjadi warga negara Arab Saudi. Robot Sofia namanya. Pembawa berita di Amerika 24 jam. Terus ada robot Liam Nicuro, Lil Miquela. Banyak robot yang Pembawa mereka berita di ciptakan. mana? Di Amerika, Kak. Berita di Amerika. Pembawa berita Namanya di robot, Amerika 24 jam. iya, namanya robot Sofia. Robot Berita di Sofia. mana? Sekarang jadi Namanya apa channelnya?
dulunya BBC Kak. Di apa? Di mana ya? Pokoknya Robot Sofia Kak. Robot Sofia ini itu pembawa berita dan dia sekarang sudah warga negara Arab Saudi. Sophia Robot itu Kak. Mungkin Kakak kenal dengan robot ini nih. Ini Kak, Robot Iya, saya Sofia. tahu itu. Yang palanya botak Iya, kan, dulu kayak si iya, Afif. dulu ini dia pembawa berita Kak, 24 jam. Tapi Ya, sekarang udah diangkat jadi warga oke. negara Arab Saudi. Sekarang kita invite teman-teman ya, biar seru ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Jim ya, mau nggak Jim? Bebas, ya Kak. Bebas. Tapi Ya, kayaknya sampai jam kalau berapa kita supaya ya ya yang enak lah kita. Coba ya ini yang jam enak. berapa sekarang? Sekarang jam berapa sih, Jim? Handphone aku 9:30 Kak, kamu dia lagi. di California di Kita sama rumah saya lah. jam 9:30 malam. 9:30 Iya malam beda nih, sama lah kita ya. iya Kak. Iya, jam 9:30 malam nih. Aduh, iya enak nih. Ayo yang mau masuk, cuman untuk 2 orang masuk. Ini yang nama David ini ada komentar. Dia bilang Papua ada kelompok yang namanya ibadah memakai bendera Israel. Itu saya mau bilang, memang di Papua ada gerakan itu. Itu Papua di Jayapura khususnya, itu Sion Kids, namanya gerakan Sion Kids. Jadi Sion Kids ini mereka menyembah Tuhan yang benar, Yahweh dan Yesus Masih. Dan kalau mereka menyembah Tuhan di jalan-jalan raya itu mereka memakai itu apa tutup kepala. Memang di Papua ada tentang itu, Sion Kids dari Israel, gerakan besar dari Yudaisme dari Yahudi. Namun jangan salah, yang menyelipkan Yesus Masih adalah agama. Jadi saya bilang sekali lagi, bukan agama yang menyelamatkan. Jadi entah itu agama apapun yang ada, gerakan Kristen yang di dunia, Kristen Katolik, Yudaisme atau Pentakosta, no, tidak menyelamatkan. Itu yang tadi saya bilang, agama tidak menyelamatkan karena dia datang bukan menciptakan agama, dia bukan karena politik. Kalau gereja begitu megah, kenapa gagal menolong orang yang miskin? Itu Kak. Ya, coba itu sapa dulu tuh Rido. Ayo salam Rido. Shalom Pak Rido. Shalom, selamat siang. Siang. Iya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh brother. Siapa nama brother? Jimmy. Saya orang Papua. Saya di Amerika. Jimmy. Iya, Jimmy. Yeah. Saya pernah mendengar cerita seperti ini juga mengenai penyebutan nama Yeshua HaMashiach ini. Tapi yang saya tidak tahu arti dari Yeshua HaMashiach ini, dan saya tidak tahu Yeshua HaMashiach ini berasal dari bahasa apa. Yeshua Masih itu dari apa? Yeshua Masih ini adalah dari memang Yeshua Masih itu bukan bahasa, itu adalah nama. Itu nama. Yang Tuhan bukan bahasa, bukan salah. Yeshua Masih adalah itu nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya. Yeshua Masih itu Yeshua Amasya dalam arti Mesias. Itu Mesias itu adalah Amasya. Tapi nama Tuhan dari yang Tuhan kasih adalah Yeshua Amasya. Yeshua. Tahu nggak? Tuhan di sini Tuhan kasih. Itu tahu nggak? Iya, Yeshua Amasya dia punya arti dalam bahasa yang dia punya artinya adalah Yeshua adalah keselamatan. Yeshua berarti keselamatan. Jadi itu yang saya bilang keselamatan. Keselamatan. Coba Yeshua. Wajahnya, mukanya mana nih mukanya? Saya dipaksa untuk tampilkan wajah saya loh dari tadi. Saya nggak mau. Iya, saya lagi di lapangan ini. Saya lagi di lapangan di luar ruangan. Iya. Jadi, aduh, saya melihat komentar yang begitu menyakitkan, saya tidak peduli itu lagi. Iya, jadi begini bro, kita gimana ya? Kalau kita ikut menyebut nama Yeshua HaMashiach, kita tidak tahu itu apakah memiliki arti. Soalnya di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Israel itu setiap nama kan memiliki arti dan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa setiap negara.
Nah, kalau menurut aku kita sebagai bangsa Indonesia ini harus berbangga hati sebab pada saat terjadinya Pentakosta, Roh Kudus turun, itu kan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, tetapi orang-orang sekitarnya mengerti akan perkataan-perkataan Akan mereka. mengerti. Tentu Iya, saja Kak. dalam hal ini kan mengenai hal itu kan dalam penyebutan nama Yesus menjadi Yeshua HaMashiach. Aku rasa tidak jadi masalah dalam pengertian saya seperti Iya. itu. Jadi, iya Kak. Jadi begini Kak, begini. Saya maksud yang saya lihat dalam waktu kan tadi saya ada cerita tentang penglihatan yang saya lihat baru minggu yang lalu ini. Sebelum kedatangannya Tuhan, itu kita kena 7 meterai dan orang-orang yang apa jauh dari Tuhan, orang-orang yang mungkin menyembah Tuhan yang salah, dia kan 7 meterai. Dan di 7 meterai ini dalam arti dia kakinya pincang atau buta atau tuli. Saya tidak tahu itu, tapi yang jelasnya saya lihat kakinya pincang. Dia lari apa pergi ke semua stadion-stadion, mereka terima Tuhan, mereka udah apa mereka menyembah Tuhan dengan nama Yeshua HaMashiach yang benar, bukan Yesus Kristus. Saya tadi jelaskan Yeshua HaMashiach bukan dari Yunani. Yeshua HaMashiach dari Israel. Oke, Jadi saya pernah iya iya. iya saya pernah punya teman di grup PA, dia ngejaprik saya mengenai nama Tuhan Yesus. Jadi dalam 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 percakapan japri itu saya bertanya sama dia, kamu kalau setiap berdoa pada akhir doamu kamu menyebutkan apa? Dia jawab dia tidak menyebut nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus tidak menyebut, Iya. tapi dalam nama lain yang bukan Yesus dan bukan juga Yeshua Mesia. Jadi saya bilang, Saya kamu sudah iya. mencederai pemahaman kekristenan di dunia, bahwasanya setiap orang yang meminta kepada Bapa, mintalah dalam namaku. Siapa namaku? Mereka bilang bukan Yesus, tapi mereka percaya Yesus Tuhan. Itu bagaimana? Mereka nggak lama kemudian dia langsung hilang, sampai sekarang JPE tidak terjawab lagi sama saya. Nah, pertanyaan saya Kita kepada saudara Jimmy itu dalam berdoa saudara Jimmy, apa akhir doamu? saya mau berkata, ketika saya tahu dengan nama yang sebenarnya, ketika saya tahu dengan nama sebenarnya, saya tidak no, saya selalu menyebut nama Yeshua HaMashiach sejak tahun 2015. Tapi saya tidak pernah tampil di depan-depan umum. Saya tidak pernah bicara depan umum karena saya tahu di lingkungan saya, sekitar saya itu semua masih memakai nama Yesus. Jadi ketika saya berdoa, saya manggil Bapak Yahweh Elohim, itu saya udah tahu sejak 2015. Jangankan kita kalau membuka kamus di Alkitab, kamus di Bible, itu di bagian kamusnya di Alkitab itu tertulis YHWH, itu Yahweh. Dan jangan salah, Indonesia di Papua paling ujung, paling bawah di bagian Merauke sana, dulunya ada pulau Ya. Di Sumatera, pulau terakhir bagian ujung Sumatera itu pulau W. Sudah jelas namanya Yahweh. Itu ada di Indonesia loh, bayangkan. Iya, kalau Jadi menurut aku di dalam kitab perjanjian lama itu tertulis YHWH. Ya, itu adalah kalau menurut aku adalah sebuah nama yang belum dinyatakan oleh apa yang terjadi di dalam kitab perjanjian baru. Nah, namanya sudah oke, dinyatakan dalam kitab perjanjian baru, ya kan? no, ya namanya ya, udah di apa zaman sekarang, zaman anugerah ini, zaman udah dinyatakan karena ketika orang-orang di dunia sudah tahu dari dahulu mereka sudah tahu dari agama-agama seberang mereka akan menghina nama itu, nama Tuhan yang sebenarnya, begitu. Jadi Tuhan sudah membuka yang sekarang-sekarang karena Tuhan tahu sudah waktunya Tuhan akan memberitakan ini pewahyuan yang terakhir. Dalam arti jangan salah loh, ketika hal ini terjadi, apa yang saya bilang itu saya lihat dalam penglihatan. Saya tidak tahu kapan,
Dan ketika sudah terjadi, jangan takut, jangan bimbang, jangan macam berkecil hati. Karena semua orang di dunia akan bertekuk lutut, akan menyembah Tuhan yang benar. Amin. Jadi mereka akan Iya. terbuka seluruh dunia. Ya. Jadi Iya, menyembah. jelasnya Tuhan Oke, yang benar. Iya, oke Pak Rido, Ma- karena di Amerika terlalu malam. Kalau Pak Rido mau Iya. lebih-lebih lagi, hubungi saya Pak di ini Pak. Nih saya kasih private chat nih Pak. Nomor telepon saya banyak soalnya di mana-mana nih. Ini Oke, saya di baik. Terima kasih. saya di Saya lihat Amerika. saya. Ya, Bapak telepon saya ya Iya. Pak ya. Oke, coba saya lihat chatnya. Nih live chatnya tuh, telepon saya Pak. Oke, Shalom Andre. Oke, sebentar. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak. Ya, shalom Ibu. Maaf, saya baru masuk jadi belum terlalu tahu apa yang dibicarakan dari tadi. Jadi Bapak masuk sini mau ngapain Pak? Mau mendengar dulu Ibu, bolehkah? Ya, kalau mau mendengar di luar bisa mendengar Pak. Kalau yang masuk ke sini hanya untuk yang bertanya. Oke, kalau Iya. begitu saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Bagaimana mau bertanya kalau tidak dengar dari awal, ya kan? Itu hal yang sangat mustahil. Iya, ini saya baru baca judulnya nih kan, Dibawa ke Surga. Iya. Dari judul saja saya mau tanya gitu, walaupun Ya. saya tidak menyimak dari awal. Jadi intinya harus dengar dari awal dulu. Jangan bertanya namun tidak tahu dari awal apa yang saya ceritakan. Begitu. Masa contohnya kalau Anda Pak Guru Matematika sudah menjelaskan dari awal sampai pas sudah mau terakhir, terus saya muncul, saya bertanya dan dengan pertanyaan yang tidak saya dengar, itu kan salah. Iya, Jadi saya bertanya kan dari judul saja. Saya tidak. Nah, itu kalau tanya dari judulnya cuma kesaksian naik ke surga. Terus iya. tanya begini. Itu saya baru baca di live chat. Mereka bilang dibawa ke surga pakai apa? Pakai Gojek. Saya bingung kok bisa bilang saya naik Gojek ke surga. Nggak mungkin. Iya, saya kan tidak mungkin nanya pertanyaan seperti Tuh, itu. Iya. Iya, makanya itu yang saya terserah mereka mau bilang saya. Nggak apa-apa, Jimmy jangan terpengaruh Jim. Ini namanya manusia Jim. Manusia itu otak sama mulut nggak matching. Udah biarin. Saya tidak peduli Kak, tidak peduli. Ya, kita harus kita orang di luar, jangan kayak orang Indonesia. Kalau iya Kak, saya punya prinsip di sini. Ya Kak, prinsip kita di orang Amerika, itu kita tidak saling menjatuhkan, tidak pernah. Kita semua keluarga di sini. Iya. Iya. Entah itu mau kerja, kita punya hak untuk berbicara. Iya, bebas. Bebas. Jadi silakan kalau bertanya apa yang saya bisa jawab, saya akan jawab. That's it. Oke, pertanyaan saya simpel saja Pak. Dalam Kejadian 3, di situ kan Tuhan sudah menyegel taman di Eden dengan kerup, sehingga manusia tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa masuk ke tempat yang Tuhan sudah segel dengan kerup? Terima kasih. Maksudnya segel dan kerup, maksudnya di Taman Eden. Taman Eden sudah disegel dan kerup. Iya. Ini betul. kan tadi kan yang saya jelaskan. Saya mendapat penglihatan dan saya dibawa. Penglihatan ini Pak. Bukannya real gitu. Bukan real. Saya penglihatan dan saya dibawa. Itu dalam penglihatan saya dibawa. Penglihatan Pak. Penglihatan itu beda. Kayak nonton TV gitu, ya. Kayak di layar.
kayak ada layar layar. besar. Karena saya juga punya penglihatan, jadi saya pernah gitu. Jadi kayak layar besar Saya kita melihat, ngelihat. saya Jadi bukannya saya real lihat, kita ke situ, ya bukan bukan. real, bukan. Ya. Itu kan tadi dalam kesaksian kalau Anda mendengarnya ada rumah saya tapi dalam pembangunan dan rumah itu belum jadi, masih pondasi. Itu karena saya belum dibawa. Saya masih dalam kondisi belum meninggal, saya masih ada. Itu namanya penglihatan yang saya bawa, yang saya bilang ini penglihatan, bukan saya dibawa ke surga langsung tinggal di surga. No, Jimmy ini pinter begitu. loh. Pinter dia. Kalau mau Anda yang menjatuhkan saya, bilang saya dibawa ke surga dengan bilang saya tipu, saya bohong. Itu mustahil saya dibawa ke surga. Surga sekarang masih kosong, tapi saya cuma melihat. Jadi saya penglihatan tentang orang-orang yang tentang gerakan besar revival, orang-orang yang dibawa ke surga, tapi saya melihat dalam penglihatan, bukan real. Ya. Ya, Gitu, that's it. Andre. Oke, terima kasih. Jadi begini, halo, Andre kah? Andre? Iya, Saya mau tanya, Taman Eden di sebelah timur itu adalah surga, halaman surga yang manusia akan tinggal, yang tidak punya rumah di surga itu akan ada di halaman pelataran, yaitu di halaman di Taman Eden ini. Begitu. Buat orang-orang yang tidak punya rumah di surga, yang ada di pelataran atau di halaman luar, itu ada di halaman, ada di taman ini, Taman Eden di sebelah timur. Yerusalem baru. Gitu. Itu saja yang saya mau sampaikan. Thank you. oke, terima kasih. Ada lagi, Kak? Waktunya sudah jam Ya. 11, mau jam 10 Ini malam. ada orang bilang begini, Bu Kety, Ya, Kak. saya mau tanya apakah yang masih panggil Yesus apakah berdosa? Mohon penjelasannya Nyong Jimmy. Ini yang saya mau berkata ke kita semua. Orang yang sudah tahu dengan nama Yang Yesus udah tahu Mesias, harus yang udah tahu, manggil yang benar. Tapi kita kalau yang harus belum memanggil tahu, yang benar. yang belum Tapi tahu nggak kalau orang apa-apa. yang belum tahu, Jangan nggak cari apa-apa. tahu. Karena itu, iya, karena Urusan kamu Tuhan sama ini, Tuhan. karena Tuhan ini Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan dia Maha Pengampun loh. Dia mengampuni kita. Dia membawa kita. Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Yesus Mesias turun ke dunia itu bukan mencari orang yang benar. Dia mencari orang yang berdosa untuk menebus dosa kita. Kita memanggil nama Yesus Kristus, ketika orang yang tidak tahu, karena sejak dia belum lahir, nama Yesus sudah ada sejak turun temurun dari keluarga atau dari ayah ibu yang telah memakai Yesus Kristus, itu sudah turun menurun ke kita. Saya dulunya menyembah dengan nama Yesus Kristus dari saya kecil, sehingga saya selalu menyembah Yesus Kristus. Saya menyembah dia, saya memuji dia dengan nama Yesus Kristus. Itu udah dari sejak kecil. Hingga tahun 2015, ketika saya ketemu dia, saya dijelaskan dengan apa yang Tuhan sampaikan dengan nama yang benar. Itu baru saya sadar. Ketika 2015, saya tahu yang sebenarnya, itu baru saya memakai nama yang benar. Jadi orang-orang yang tidak tahu tentang nama Yesus Mesias masih memakai nama Yesus Kristus, itu tidak jadi masalah. Karena ketika 7 meterai yang saya bilang ini akan terjadi, itu orang akan bertekuk lutut, akan menyembah Tuhan yang benar, akan memakai nama Tuhan yang benar. That's it. Itu, Kak. Itu saja yang saya mau bilang. Iya, jadi gini ya. Tadi saya mau kasih tahu. Ya udah gitu aja lah. Nah ya, kan gini aja lah. Kita semua tahu bahwa Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach ya, itu lahirnya di mana gitu. Lahirnya di mana.
cari di Google, kalau nggak ketemu di Alkitab, cari di Google. Itu Capek saya orang ngomong. yang nggak pernah Saya capek, itu saya capek sebenarnya itu ngejelasin orang gini, yang Jim. orang yang bertanya dengan dia lahir di mana. Di Alkitab kan udah Iya. tertulis, dia lahir di kota Iya, kecil di makanya. Bethlehem, di Di Israel. Bethlehem. Masa Itu bahasanya kalau apa? Coba saya mau tanya sama Jimmy, bahasanya apa sih kalau di Israel lalu masa bahasa Indonesia sih? Aduh. Pasti aduh, dia jadi nanya gini, Jim. Waktu lahir Yesua itu waktu lahir Maria sama itu tuh enggak deh, ada pertanyaan ini. Waktu lahir aneh, namanya itu aneh Kak. apa gitu? Namanya tuh apa? Aduh, haleluya. Ya pasti Yesua lah. Saya Ini kan mau kasih tahu. ditranslate-nya di Indonesia itu Yesus. Yesus itu No, berasal Kak. dari Katolik, dari Roma. Roma itu Sorry, Kak, salah. yang apa? Roma yang ini. Oke, silakan deh. Kamu aja yang jelasin. Sorry Kak, begini. Kenapa di Alkitab tertulis nama Yesus? Itu yang tadi saya bilang. Yesus ini adalah Zeus, dewa Yunani kuno. Tuh. Katolik Roma mencari jiwa atau menginjili. Ketika sampai di Yunani, mereka percaya saja kalau mereka menyembah Zeus. Jadi Katolik Roma menipu mereka. Jadi menipu mereka dalam arti mereka Katolik Roma berkata begini, Tuhan yang kami sembah adalah Zeus. Kalau di Alkitab yang lama-lama dahulu kala itu ada nama-nama Zeus ini udah terganti dari Eliseus, Ioseus, Yeseus sampai Yesus, langsung jadi nama Yesus. Begitu. Nama Yesus ini itu terkenal dengan orang-orang dari Yunani, karena dari Yunani mereka membuat Alkitab. Dan kalau mereka mau membuat Alkitab yang asli dari Ibrani, jangan salah, orang Israel banyak yang meninggal karena dibantai habis-habis dari zaman Hitler. 5 juta orang dibunuh. Waktu zaman apa, pokoknya banyak orang Israel yang mati. Alkitab mereka nggak tahu kemana, udah tidak tahu kemana Alkitab mereka. Alkitab yang dari Yunani, terjemahan dari Israel, itu udah musnah, udah dibakar mungkin. Siapa yang tahu coba, ya kan? Kita orang yang Indonesia itu memang orang yang saya bilang orang yang saling macam menjatuhkan, saling berdebat, saling ingin sok pintar atau ingin cari tahu terus menjatuhkan. Itulah tipe-tipe kita orang Indonesia. Kita orang yang saya mau bilang terlalu banyak sekali udah tahu tentang apa yang jawabannya, tapi sudah tahu jawabannya tapi masih mau nanya. Salah. Udah tahu dia lahir di kota Bethlehem, tapi masih tanya dia lahir di mana? Kan hal yang salah. Bahasanya bahasanya apa? Iya. Apakah dia lahir di hotel? Tidak, lahir di kandang domba. Pasti kita tahu kan? Jangan salah. Saya mau bilang kalau kita di Amerika itu kita di California aja kita bukan memakai bahasa Inggris. No. Di sini rata-rata semua memakai bahasa Spanyol. Dari Brasil, Ekuador, Kolombia semua pakai bahasa satu yaitu Spanish. Saya aja yang tinggal di sini, kadang-kadang saya bingung dengan apa yang mereka sampaikan, Spanish. Karena California sendiri yang lahir besar sini semua pakai Spanish. Apakah di Indonesia tertulis bahasa kita Indonesia tapi semua pakai bahasa Spanish di situ? Kan tidak mungkin kan? Jadi bahasa sebenarnya itu yang mereka pakai bahasa ini Ibrani, bukan bahasa Yunani. Gitu. Itu saja, Kak. Iya. Ya, jadi oke lah, pusing saya. Oke lah, itu aja. Nanti sambung lagi ya, Jim? Kapan-kapan ya, Jim? Udah jam 10 tepat. Wah, mantap. Iya, Kak. Mungkin kalau ada waktu saya kontak Kakak. Tapi sekarang saya memang lagi sibuk, Kak, karena pekerjaan saya begitu banyak. Iya. Jadi Kakak tahu kan di Amerika ini jauh banget. Saya drive-nya hampir 2 jam, 1 jam setengah drive dari rumah ke tempat kerja. Padahal itu freeway, Kak. Harus banyak minum ya, bisa 3 Jim jam. ya. Harus banyak minum ya, Jim. Kan duduk Iya, terus ya, Jim. Duduk terus ya. Iya, Kak. Saya ini, Kak, operator forklift bawa alat berat. Iya, Kak. Jadi capek banget pokoknya, Kak.
Ya. Tapi puji Tuhan malam ini Tuhan kasih kekuatan karena saya bisa berbicara. Amin. Kalau tidak, setiap saya pulang kerja, saya tidur. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan sebelum ditutup. Gitu, Kak. Jangan, udah kamu tidur aja. Karena Ya, saya Kak. bisa merasakan kamu capek ya. Oke, saya juga udah capek banget. Oke. Kalau Iya, Kak. Thank you, ini, Kak, buat hari ini. kalau ngikutin teman-teman sampai pagi nggak bakalan bisa berhenti mereka nanyanya yang ada aneh aja gitu. Nanti Iya, bahasa makanya Israel saya itu pakai bahasa apa, ntar bingung saya jadinya jawabnya. iya. Ya. Jadi sekarang saya mau kasih terakhir kata-kata yang terakhir ini. Oke, silakan. Sekali lagi, kita orang Indonesia yang ada di berbagai negara, itu ada di Indonesia juga, kita akan yang menginjili. Kita akan yang menyampaikan Injil itu dari timur ke barat. Ketika Injil sudah tersebar di seluruh dunia, maka Tuhan akan datang. Dan kita tidak pandang dengan agama manapun, entah itu apapun agama di dunia ini, sampai ateis juga tidak pandang. Itu Tuhan yang akan bekerja sendiri dengan sendirinya. Jadi kita orang-orang Indonesia yang percaya dengan iman, kita punya iman, 7 tingkatan iman ini, Kak. Ketika kita sudah bebas dari materai, itu kita yang akan berdoa untuk orang-orang yang di luar sana, Kak. Itu yang akan terjadi pembaptisan besar, baptis besar di seluruh dunia akan dibaptis dengan baptis Islam. Betul, betul. Saya dulu baptis percik. Saya waktu juga kecil. Saya juga dulu baptis. Saya baptis kecil, tapi waktu ketika saya ketemu Tuhan bilang baptis yang sebenarnya baptis Islam. Dan itu saya kepunahan roh di gereja sampai saya getar-getar. Langsung saya baptis Islam. Tahun 2008 di Biak di Papua. Jadi sekali lagi kalau ada orang-orang yang berkata bilang saya penipu, saya cuma omong kosong. Nggak ada yang bilang Jimmy gitu, Jadi iya, Kak, jadi bilang saya sesat. Pokoknya intinya saya udah sampaikan apa yang saya lihat. Saya tidak menambah-nambahkan A, B atau C, tidak. Saya ceritakan dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, pokoknya dengan apa saja, Kak. Apa yang saya alami, gitu. Saya tidak mau bilang saya baca dari buku ini atau saya melihat dari channel ini atau channel sebelah. No. Saya tidak suka masuk di orang po channel. Dan saya jarang sekali nonton orang macam saling berdiskusi untuk menjatuhkan agama ini atau berdebat dengan masalah Alkitab lah. Alkitab itu Alkitab itu kan sudah ada, Alkitab kita tinggal baca kan. Kenapa kita harus berdebat lagi untuk saling menjatuhkan? Gitu. Jadi intinya saya tidak suka dengan orang yang memakai video ini untuk meng-cut atau video atau saya tiba-tiba suara saya atau video saya diedit, saya disampaikan ke channel sebelah. Itu nggak yang ada. saya bilang bukan. Saya itu nggak bisa digituin. Iya, Kak. Jadi itu saya bukan saya yang membalasnya, namun Tuhan yang membalasnya. Ya. Itu saja, Kak. Shalom, Tuhan berkati. Ya, Kak. Terima kasih ya, Jim. Terima kasih Andrea, Pak Andrea. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Yahweh memberkati ya. Iya. Banyak dari teman-teman ya. Kita di sini bukannya menyesatkan. Kita mengembalikan lagi nama aslinya. Karena Tuhan itu Amin. Tuhan. Lahir di Israel, itu bahasanya pasti bahasa Yahudi, ya. Pasti bahasanya bahasa Yahudi. Dan namanya Tuhan kasih juga untuk dia sendiri, ya. Yeshua HaMashiach. Ya. Ada yang tanya baptis dengan nama apa ya, astaga. Saya Dibaptis dengan dibaptis nama Islam. No, Kak, saya dibaptis Islam dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita semua yang dibaptis dengan nama Bapa dan Anak. Bapa sudah mensimbolkan kita dengan Bapa Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ya, Putra dan Roh Kudus itu kan ada namanya, namanya Yeshua HaMashiach. Iya kan, tapi yang sekarang kan sekarang ini kan yang saya baru tahu kan, saya baru lihat dan mata saya tentang nama ini, nama sesungguhnya itu tahun 2015. Sedangkan saya dibaptis 2008. Saya dibaptis gereja Bethel, gereja GBI El Shaddai di Papua.
Saya berbaptis dengan nama Bapa. Itu pun kita tidak tahu dengan nama sebenarnya. Iya, Tidak jadi iya. masalah kan? Tidak jadi masalah. Nanti Jimmy baptis Iya. lagi. Oke lah. Tidak lah Kak, sudah baptis ulang. Sudah baptis 1 kali cukup Oke. Kak, menduakan Roh Kudus jadinya. Oke lah. Iya Kak. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom ya.